Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku Elta. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan segera. Amin amin Allahumma amin. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah keajaiban dari seorang laki-laki yang menjemput jodohnya dengan cara bersolawat. Masya Allah banget, gak ada yang gak mungkin ya bagi Allah ya. Ketika kita ingin dapat jodoh, kita dengan berikhtiar langit dengan cara sholawat, insya Allah dikabulkan. Oke, ini ada cuplikan sedikit dari Mas Edi Kudus, yaitu menjemput jodohnya dengan cara bersolawat. Cerita ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang menjemput jodohnya, mencari jodohnya, ingin segera menikah. Pokoknya intinya apapun masalah kamu, apapun hajatmu, sholawatin aja. Dan teman-teman jangan di skip sama sekali. Ini cocok banget motivasi kita untuk bersolawat. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita down ya. Semua impianmu itu harus dengan keyakinanmu. Intinya kita harus berpikir positif, apapun doa-doa kamu harus yakin ya. Oke, langsung aja ya videonya aku tampilkan dan silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Edi Purwanto. Asal saya berasal dari Demak, namun sekarang bertempat tinggal di Kudus. Pak, insya Allah mohon doa. Jadi saya mulai melihat mengenal Ustadz di YouTube yaitu bulan Juli, dan saya mulai mengamalkan sholawat itu dengan jumlah yang banyak mulai bulan Juli itu juga, mulai tanggal 8 kalau tidak salah situ. Sebelumnya saya juga sudah mengenal sholawat, namun yang saya amalkan itu jumlahnya adalah kecil. Sehari semalam itu hanya 1000 kali. Terus atas dorongan semangat dari usaha saya ini punya hajat ya, hajat saya itu ingin bertemu dengan jodoh yang benar-benar yang lillahi ta'ala, benar-benar jodoh yang sejati di situ. Terus saya mengamalkan sholawat ini sehari semalam minimal 10.000, kadang sampai 15.000. Itu saya amalkan mulai bulan Juli hingga sampai bulan Januari tanggal 6 itu Allah baru kabulkan. Ada tanggal 6 Januari yang dipertemukan Allah dengan jodoh saya itu. Jadi jodoh yang saya inginkan adalah jodoh yang sejati. Nah, bagaimana saya baca adalah sholawat Jibril karena itu mudah dan cepat. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Dan di sini begini ajibnya Ustaz. Dan ini benar-benar memang saya yakini ini berkah sholawat Allah kabulkan hajat dan permintaan saya ini. Nah, bagaimana tidak? Ini ajib. Karena dalam era zaman now, zaman sekarang ini adalah zaman materialistis, yang dimana wanita itu rata-rata suka mau nikah, kawin dengan seorang laki-laki, itu yang dilihat rata-rata adalah karena keduniaannya, karena pekerjaannya, karena penghasilannya, karena kekayaannya. Nah, saat mulai tahun 2018 sampai tahun 2019 itu keadaan saya yaitu keadaan yang 0% bahkan minus dalam hal keduniaan. Rumah itu sudah tidak ada, ya ada rumah tapi rumah tergadaikan, ya kan, tergadaikan di bank, anggap aja itu tidak punya rumah. Pekerjaan pun juga tidak punya. Karena apa? Karena kerjaannya selama tahun 2018 sampai 2019 itu ya ngalor ngidul ya, kesana kemari gitu kan. Jadi kadang di Jawa Tengah beberapa bulan ya, di Kudus beberapa bulan, di Semarang beberapa bulan, sampai di Tegal beberapa minggu, di Pekalongan juga sampai keluyuran sampai di Jakarta itu 13 hari ya, ingin mencari kerja, juga ingin bertemu dengan jodoh itu sehingga itu belum ketemu juga, terus mengamalin terus akhirnya mulai tahun 2019 itu kan, mulai Juli itu kan, itu mulai aktif istiqomah di Jawa dan mengamalkan itu, sehingga disitulah tampak keajaiban sholawat itu.
ada ya, ada wanita yang itu memang itu mau dengan saya, menyatakan cinta dengan saya karena Allah, karena Rasulullah, itu murni ya itu. Sehingga ini membuat apa, hati ini bergetar gitu. Ya Allah, ini benar-benar memang doa yang kita panjatkan dengan wasilah sholawat ini didengar oleh Allah. Jadi yang semulanya itu tidak mungkinlah orang laki-laki mau nikah itu kok tidak punya apa-apa itu, 0% dalam harta, dalam pekerjaan rumah juga nggak punya. Tapi kenyataannya mulai Januari itu saya dipertemukan oleh Allah dengan jodoh saya, dan sekarang ini sudah menjadi istri saya ya. Padahal kalau secara logika itu tidak mungkin, tapi itu terjadi. Kenapa? Karena basic istri saya itu adalah seorang PNS yang kerja di Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang itu. Di situ PNS yang dalam kontraknya itu tidak boleh pindah tempat kalau belum mencapai 10 tahun. Sedang istri saya itu kerjanya itu baru 8 tahun. Sehingga semenjak kenal dengan saya dan menyatakan hijrah untuk hidup bersama saya, ingin beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena yang dicari istri saya itu adalah tipe laki-laki seperti saya. Dia tidak soleh, hanya ingin mendampingi dan dibimbing oleh suami yang tahu agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai saat itu juga sang istri ya sekarang ini menjadi istri saya itu mulai resign, mengundurkan diri mulai sejak Januari, sehingga terkabulkan, disetujui, di-ACC oleh pimpinannya, direstui untuk resign, mundur diri, itu mau jatuh pada tanggal 17 Maret. Sehingga langsung terbang dari Padang menuju Jawa dan nikah dengan saya sampai saat ini. Nah, itu tadi adalah sebuah video singkat dari Kak Edi dari Kudus ya. Semoga nih teman-teman semangat lagi kan sholawatnya. Kak Edi ini membaca sholawat 10.000 kali, yaitu sholawat Jibril ya. Masya Allah banget ya. Kak Edi mulai membaca sholawat Jibril itu di bulan Juli, dan alhamdulillahnya di bulan Januari itu terkabulkan ya. Jadi beberapa bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sekitar 7 bulanan ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman, ketika kamu ingin apapun, hajatmu apa, masalahmu apa, cuma satu kok, sholawat. Tapi ketika kamu bersolawat, berdoa, itu kamu harus percaya sama Allah, percaya sama langit, percaya sama alam, kalau doa kamu itu akan segera terijabah. Banyak orang yang berdoa, banyak orang yang bersolawat, tapi dia tidak percaya, dia ragu. Nah, itu yang menghambat doa-doa kamu itu tidak terkabulkan. Aku cuma pesan sama teman-teman, ketika kamu udah deh minta apapun sama Allah dengan cara sholawat, yakin, percayain ya, percayain kalau kamu itu bakal terwujud gitu. Bahkan kamu visualisasiin, afirmasiin. Teman-teman sekarang tahu kan LOA, Law of Attraction. Nah, banyak orang yang masih tidak percaya dan ada yang percaya. Nah, sebenarnya itu bagus banget buat kita untuk belajar untuk percaya diri, dalam arti berpikir positif. Ya, hukum tarik menarik itu ada kok di Islam, di agama Islam. Bahkan Kiai Buya Syakur itu ya bahas juga loh tentang Law of Attraction setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di channel YouTube-nya. Teman-teman bisa cek kok. Jadi ketika teman-teman beribadah, berdoa, bersolawat, diimbangi dengan hukum tarik menarik LOA, yaitu positif. Aku percaya, aku tahu kalau kamu tuh akan tercapai impiannya. Aku tahu teman-teman yang nonton video ini bakal terwujud semua hajat-hajatnya yang menunggu jodohnya. Aku tahu, aku percaya kalau impianmu itu akan terwujud gitu. Ya, pokoknya kalau kita berdoa itu harus yakin sama Allah. Ya, jangan sampai nggak yakin, nanti akan lama sampai ke kamu tuh lama gitu, bahkan nggak nyampe karena kamu udah ragu. Kan teman-teman udah tahu ya, di hadis qudsi menjelaskan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik padaku, aku akan berprasangka baik padanya. Tapi sebaliknya, jika hambaku berprasangka baik padaku, pada Allah, maka sebaliknya Allah juga berprasangka buruk
Kamu aja udah berprasangka buruk sama Allah. Gimana Allah mau mengabulkan gitu ya. Oke? Mulai sekarang teman-teman yang mendengarkan videoku, berpikir positif, yakin semua impian kamu akan terwujud dalam waktu dekat ya. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.